Eh, Kami berikan kesempatan kepada peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan pada kesempatan ini. Lebih kurang sekitar mungkin 40 menit lah ke depan. Jadi kita berikan waktu kepada peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kepada 3 narasumber yang telah menyampaikan materinya. Kami persilakan, siapa yang pertama mungkin yang menyampaikan. Pak Algi? Iya, silakan. Kalau ada, saya mungkin mau bertanya. Oke, untuk diawali mungkin dengan Pak Lanang, kami persilakan Pak Lanang. Sebagai tuan sebagai rumah pembukaan, nih. Okay. Pertama-tama itu yang ucapkan penganjali umat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, niki mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber sekaligus. Nah, kalau kita dengar tadi cerita hubungan antara konstelasi benda langit yang kita tahu, yang tadi Pak Muji cerita tentang bumi, matahari, bulan, dan seterusnya, posisinya dan evolusi dan rotasinya, itu berimplikasi kepada kehidupan kita di dunia. Yang pertama yang berimplikasi terhadap, kalau saya pernah baca itu berhubungan dengan hari kelahiran itu membawa impact ke bisa karakter, bisa keberuntungan, bisa bakat dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama, apa korelasi antara hari kelahiran yang berkonstelasi dengan posisi bumi, bulan dan matahari terhadap sifat-sifat seseorang, terhadap talent-talent seseorang, itu pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan dewasa ayu maupun tidak ayu. Nah, kira-kira secara masing-masing narasumber, apa sih kaitan antara posisi matahari, bumi, dan bulan terhadap hari baik atau tidak baik? Itu yang pertanyaan kedua. Dan termasuk, apakah kalau tidak menjalani baik dan tidak baik, apakah secara ritual itu bisa dinetralisir nggak seperti itu? Mungkin pertanyaan usul untuk ide Pak Dito nih. Mungkin yang pertanyaan kedua khususnya dia. Mungkin 2 pertanyaan itu mungkin Pak Algi. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya, kami mungkin pada kesempatan ini yang pertama mungkin kami persilakan untuk Pak Gede untuk menanggapi dulu dari Pak Gede Mariana. Ini tentang pertanyaan tadi itu dari Pak Lanang. Secara mudah kita matahari terkait dengan pendewasaan yaitu sasih. Dan di dalam tatanan pendewasaan dengan sasih itu tentunya juga dipengaruhi oleh matahari kaitannya dengan bulan atau dengan peredaran matahari. Contoh yang seperti ketepatan dalam Taur Kesanga, itu tadi sudah sampaikan, tepatnya pada film Bajegeng Surya. Karena pada saat itulah posisi matahari ada di khatulistiwa, urusan masalah tatanan waktu, kangin kau, kajak laut atau utara selatan matahari itu seimbang. Makanya dikatakan itu mulai. Terus kedua, tentang implikasinya terhadap pengaruh kehidupan atau watak manusia, itu diyakini dengan kaitannya dengan owaran. Yang jelas owaran, kalau menurut kita di Bali atau warga, owaran itu ditentukan atau dikuasai saktinya dewa masing-masing. Misalnya kalau Redite itu dewanya matahari, itu bagaimana kelahiran pada Redite itu nanti berpengaruh dengan sifat daripada matahari itu sendiri. Senin dan seterusnya. Jadi di sana kelihatan atau dengan membaca kekuasaan saktinya Tuhan
dewa pada hari itu, itulah akan mempengaruhi. Saya kira seperti yang secara umum mudah dicermati adalah tentang 5 arah, yaitu peredaran pancawara. Di sana kelihatan nanti sifat pengaruh, sifat kelahiran manusia berdasarkan waran. Namun tidak sebatas itu pula, antara sifat pancawara itu secara upacara, ini mungkin ampura di depan kita selama ini kaitannya dengan pembetulan itu netralkan sifat perilaku manusianya, karena bagaimanapun pengaruh ada manusia itu kedua sifat asura dan sifat dewa. Kadang-kadang dominan sifat asuranya, makanya dinetralkanlah dengan pebayoton. Dan untuk itu ada 2 unsur yang diselesaikan dari yang ngeraganin atau yang dianggap taknya orang itu dikonotasikan kepada pancewaranya. Kemudian hari mereka itu kaitannya dengan pengaruh harinya itu dikaitkan dengan Sabtu harinya. Jadi 2 unsur ini yang sering dipakai dalam kaitannya sifat dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri. Saya kira menika dumon kirang lakone nawi depan itu yang kepang. Okay. Inggih, suksema Pak Gede. Mungkin jadi sebelum ide pandita, kami mohon dari Pak Muji Rato. Jadi untuk menanggapi pertanyaannya Pak Lana, mungkin pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana pengaruh astronomi atau ilmu perbintangan ini terhadap perilaku kelahiran dari umat manusia. Jadi sehingga Pak Muji bisa menghubungkan ini, jadi antara ilmu astronomi dengan kelahiran umat manusia. Kami persilakan Pak Muji. Baik, baik. Suara saya sudah terdengar ya. Halo, sudah Pak, ya? sudah ya. Iya, sebetulnya apa namanya, kalau kita di astronomi mempelajari fisik ini ya. Jadi peran dari bulan itu adalah pasang surut yang paling besar. Dan pasang surut itu akan mempengaruhi pada semua, entah aliran darah kita, dan juga termasuk kalau bagi wanita adalah masa datang bulan ya, masa haid itu ya. Nah itu juga secara umum gaya atau keberadaan bulan itu dia membuat cuaca di langit kita itu juga ya, karena bulan itu dia fungsinya banyak sekali. Pertama untuk presesi tadi, kalau misalnya bulannya hilang, presesinya akan besar sekali. Presesi tadi akan memberikan satu iklim ya, perubahan iklim jangka panjang ya, jangka panjang. Kalau iklim berubah secara besar ya, ada penyakit dan sebagainya. Sekarang COVID, barangkali nanti ada apalagi kita nggak tahu lagi, karena kita hidup masih muda sekali. Jadi presesi itu perlahan tapi pasti dia berubah ya, dari yang 25.800 tahun. Dan itu setiap perubahan besar itu bisa terjadi bencana besar juga di planet bumi ini yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Misalnya dulu pernah ada musim dingin yang sangat panjang, bisa terjadi juga. Bisa terjadi musim kering yang sangat panjang. Bisa meluasnya gurun pasir dan sebagainya. Jadi pengaruh jangka panjang dari matahari, bulan, dan presesi bumi itu juga menjadi suatu catatan bagi makhluk hidup di seluruh dunia ini. Kemudian juga ya, tadi bulan ada presesi, dia mengendalikan presesi,
dia mengendalikan pasang surut, dia juga menstabilkan temperatur laut. Jadi kalau kita mengaduk-aduk air laut itu berat bagi kita. Tapi karena ada bulan, posisinya selalu berubah, dan dia memindahkan panas matahari. Matahari mendatangkan panas, panas itu membuat bisa cuaca ada La Nina, ada El Nino sekarang yang kita ketahui, dan itu membuat ada bencana banjir, ada bencana angin topan, ada topan api, ada segala macam bisa terjadi di seluruh dunia ini. Artinya di beberapa posisi dunia ini bisa terjadi dalam skala yang besar. Kemudian juga bisa juga mendatangkan suatu kemakmuran tentunya. Karena ada hujan, maka pertanian bisa bagus. Tapi harus tepat sekali. Kalau kita mau bertani, kapan waktu kita yang tepat supaya kita bisa panen dan bisa menanam dan bisa panen. Penyakit tidak datang dan sebagainya ya. Hama tidak datang dan sebagainya. Nah, itu kalau dari segi yang global. Jadi bulan itu juga menjadi suatu indikator. Jadi kalau kita melihat bulan pada usia-usia muda, kita bisa melihat bagaimana cahaya bumi kita sebagai cermin ya. Cahaya bumi kita dipantulkan lagi oleh bulan. Jadi ketika bulan masih ada sabit tua ya, 2-3 hari sebelum tilem, kita akan menyaksikan adanya cahaya bumi yang bisa dipantulkan. Nah, cahaya bumi itu bergantung pada dingin atau tidaknya planet bumi ini. Dan itu bisa juga menjadikan satu indikator apakah panen kita tentang makanan kita cukup atau tidak. Ya, artinya kita berlimpah panen atau banyak yang gagal panen. Ya, seperti itu. Jadi secara global, saya bicara global karena pengaruh matahari, bulan itu sangat panjang dan sangat global pengaruhnya. Kita nggak bisa nggak mungkin bicara dalam skala yang kecil-kecil, tapi keseluruhan di planet bumi ini. Apa yang terjadi? Jadi bencana yang dikhawatirkan, ada bencana misalnya hujan asam, ya, polusi cahaya karena kelakuan manusia itu sendiri. Kalau hujan asam, tentunya kesuburan tanah akan berkurang. Kalau kesuburan tanah berkurang, maka makanan berkurang. Makanan berkurang, nanti kemiskinan dan peperangan bisa terjadi di mana-mana, atau masalah-masalah pencurian, masalah perampokan dan sebagainya. Kehidupan sosial masyarakat akan menjadi turun. Itu sebagai secara globalnya. Nah, juga itu tadi tiba-tiba bisa terjadi ada pandemi, ada flu burung lah, kalau dulu kan pernah ada flu burung, ada juga penyakit-penyakit yang dulu ada, dan itu menimbulkan satu bencana yang skalanya besar, menyeluruh. Tidak ada yang nggak terkena gitu, semuanya bisa terkena. Dan matahari fungsinya adalah dia memberikan energi. Nah, energi tadi bisa mendatangkan angin. Jadi energi matahari inilah yang menyebabkan hujan banyaknya. Hujan itu skala besar, tapi juga hujan ini bisa mendatangkan banjir, bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk daerah-daerah yang kekurangan air, itu juga akan bermanfaat. Juga lautan yang luas ini bisa mensuplai atau menghutankan kembali daerah hutan yang kekurangan air dan sebagainya. Jadi sekali lagi matahari tetap ada di sana dan dia mempunyai aktivitas. Kadang-kadang dia bisa mengirim
awan listrik ya ke bumi kita. Dan kalau ada bencana awan listrik seperti beberapa tahun yang lalu, Kanada, misalnya negeri Kanada langsung padam seluruh listriknya konslet ya, karena awan listrik tadi diarahkan oleh medan magnet bumi diarahkan ke kutub utara. Jadi bisa menimpa kepada satelit, bisa menimpa kepada satu negara, kelistrikan suatu negara, bisa lagi yang lainnya yang kita tidak tahu, walau alam. Kita belum tahu tentang skala besar dari aktivitas matahari dan bagaimana lautan merespon dari aktivitas matahari tadi. Nah, tentunya ini juga apakah itu nanti akan menyangkut kepada para yang lagi webinar nih, gimana jebos dadosnya. Jadi bisa aja nanti itu menyangkut kepada perubahan besar iklim, misalnya di Afrika, atau kalau misalnya gurun pasirnya bisa meluas, itu akan menimbulkan kemiskinan pada suatu negara yang besar. Nah, itu yang banyak kekhawatiran, bisa juga karena ada pemanasan global, nanti bisa air lautnya naik dan itu bisa menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau dan juga masyarakat yang lainnya. Jadi kita bisa menyaksikan nanti ada kepunahan dari beberapa makhluk hidup dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai astronom untuk melihat bahwa baru kan takut kena minum. Secara global, Pak ya, semuanya bisa menimpa manusia secara global di planet bumi ini. Ya, terima kasih Pak Muji. Jadi, tadi disampaikan secara global. Nah, untuk detailnya mungkin dari depan itu bisa. Halo Pak Lanang, mohon disimpulkan pertanyaan tadi dari dua pertanyaan sehingga di depan itu bisa. Sudah saya sampun, tangkap, sampun. Pak. Nggih. Sejauh mana pengaruh tata surya ya. Kalau kita kembali, satu kita berangkat dari konsep keyakinan kita selaku orang Hindu ya, di Bali khususnya. Bahwa sesungguhnya Buana Agung itu sama dengan Buana Alit. Ya, jadi tata surya kita itu sebenarnya bagian dari Buana Agung. Ya. Jadi kalau Buana Agung sama dengan Buana Alit, itu berarti apa yang terjadi di Buana Agung di tata surya kita juga terjadi dalam Buana Alit ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem keyakinan kita di Bali, ya, tata surya kita berada pada konsep dibuatkan simbol yang namanya Hulu Candra. Di situ ada matahari, di situ ada bulan, di situ ada bintang. Ya. Nada sebagai simbol bintang, kemudian Windu sebagai simbol matahari, Arda Candra setengah lingkaran sebagai simbol bulan. Nah, terkait dengan keyakinan ini, terutama ketika terjadi disharmoni, kita ketahui bersama, bahkan dalam aspek dualita, kemudian dibagi menjadi alam tiga, matahari selalu diposisikan sebagai maskulin dia. Sementara bulan diposisikan sebagai feminim. Sementara Chandra nada bintang itu adalah netrum dia, netral. Maka dengan demikian dalam sistem ritual kita di Bali, ya, dia sebenarnya sudah mengakomodir tata surya apabila ada sebuah pelemahan ya yang mengalami disharmoni, misalnya ada lulot yang disebut dengan karang kadur menggalan begitu. Maka simbol-simbol ini diwujudkan. Misal salah satu contoh saya berikan adalah apa yang disebut dengan pecaruan pengasih Buddha. Di situ sesendennya itu dulang tanah itu dari tanah merajah Surya Chandra. Itu jelas ini ada keseimbangan untuk netral. Nih, kemudian di dalam kematian juga kita menemukan apa yang disebut dengan bubur pirata. Bubur pirata 54 ditusuk dengan padang lepas. Padang lepas itulah simbol maskulin adalah surya.
Kemudian 54 ditusuk dengan muncul ambengan nih, sebagai simbol feminim, sebagai amerta. Disinilah dia kawin menetralkan, karena bagaimanapun Surya dan Chandra positif dan negatif itu bukan sebagai satu yang bersifat ruwe bineda dualisme, tapi dualita yang harus diseimbangkan dan bekerja sama. Oke. Nah, jadi di sini anunya. Demikian juga dalam aspek konstruk otak kita. Kebetulan saya kemarin sempat melihat buku Human Physiology dari muridnya Mas Yodi, pendiri TM, Transcendental Meditation. Jelas sekali tata surya yang mengkontrol setiap manusia yang ada di otaknya itu satu sama lain berbeda berdasarkan apa yang diyakini dalam rasi, misalnya tentang Taurus, apa konstruksi otaknya, sehingga di situ melahirkan bakat, peruntungan, perezekian, sehingga setiap orang, apa yang disebutkan di Warigo dengan Pal Serigati, dia punya masa 5 tahun, masa perezekiannya seperti apa, apakah naik, apa turun, ini jelas terjadi. Kemudian perkawinan orang di dalam perjodohan juga berpengaruh terhadap bintang, terhadap hari kelahiran yang dipengaruhi oleh tata surya. Maka bisa saja seorang misalnya, mohon maaf ini pengaruhnya bagi kita, misal dia lahir hari Kamis, Kamis Umanis, kawin dengan hari Selasa gitu misalnya. Ternyata di dalam pertemuannya itu ternyata dia bahasa Balinya ini tidak melahirkan keturunan, bekung. Berarti yang jelas hari ini tata surya ini memberikan energi. Tapi begitu dia pisah dan kawin mencari pasangan masing-masing, dia bisa menurunkan keturunan. Makanya penting sekali juga ya hari Piotonan ini harus dicarikan dulu. Jangan-jangan sampai ini cocok apa enggak. Apalagi dalam penjumlahan sadwara, kemudian saptawara, pancawara, ya di jumlah laki perempuan si calon mempelai kemudian dibagi 16, sisanya sangat dari segi pengaruh sangat berpengaruh. Nah, kemarin kita lihat lama juga hasil praktek di lapangan kita. Ternyata dari pertemuan tidak punya anak, betul lama nggak punya anak, tak punya keturunan. Akhirnya apa kita buatkan pemayuh, kita coba bantah alibi, ternyata betul juga. Ada sebuah karma yang harus dilakukan sebagai sebuah investasi sehingga dia memiliki keturunan. Dengan demikian pengaruh ini juga sekarang bagaimana memberikan sekarang ini. Makanya kita katakan kalau tidak dewasanya tidak tepat, ternyata ritual itu juga berpengaruh dalam bentuk sarana-sarana yang ada. Apalagi sarana-sarana yang ada di Bali sesungguhnya bukan hanya bersifat offering persembahan seperti Patram Puspam Palam Toyam. Maka kita katakan persembahan upacara di Bali itu dalam bentuk bebantan itu satu dia bersifat purification, penyucian dalam bentuk bantuan pengeresikan, dia bisa sacrifice dalam bentuk pecaruan, penetralisir, dia bentuk salvation, dialah penyelamatan, redemption adalah penebusan, kemudian liberation dalam bentuk pembebasan. Jadi dengan demikian, kalau dewasanya sudah tepat, ritual dilakukan dengan tata surya yang benar, maka dengan demikian disinilah peran agama sesungguhnya mengantarkan kita pada keselamatan. Sudah diminum. Ya termasuk juga misalnya dewasanya tidak cocok diberikan pemayuh. Sering dibilang, bagaimana ide pengaruhnya kita kan sudah melakukan pemayuh dewasa gitu misalnya. Sebagai salah bentuk alternatif bilang. Ya, saya katakan minimal kita sudah melakukan penyelamatan salvation. Selebihnya sadari ini sehingga kita berhati-hati. Nah, dengan demikian disinilah sebenarnya peran keyakinan apa yang dikatakan Pak Muji juga pengaruh secara material jelas. Apalagi misalnya mengapa orang tidak diberikan kawin di purnama gitu. Bahasanya kita ya memada-mada betara. Film juga ini. Perwani saja tidak boleh. Kan gitu dia. Kita ada aturan 1, 2. Kemudian berapa lagi saya lupa itu tadi Pak Mariano sudah menjelaskan. Apalagi di purnama. Kalau sudah purnama pasti tarik air tertarik. Dia pasang naik. Sama dengan air pada manusia juga naik. Emosi terjadi. Maka ketika emosi terjadi, mari kita melakukan kebaktian sama Tuhan, sehingga dengan demikian emosi terkendali karena kita melakukan sujud pada Tuhan. Maka ketika itu kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Maka lontar perwagan itu purnama, tilem, perwani, pati, pate, kaleng, rudo, ini erat kaitannya. Ya, maka dengan demikian luar biasa pengaruh tata surya dalam kehidupan kita. Maka kita tetapkan dia sebagai purusa tattwa di dalam kita menuliskan Omkara karena dia adalah sifatnya hulu candra.
tubuh kita ini visual dengan tedong sebagai simbol Maya Siratato yang disebut unsur prakerti di dalam tatwa-tatwa kita di Bali. Ini sangat luar biasa yang terjadi di dalam kegiatan kita penentuan dewasa ini. Makanya saya yang paling prinsip sama kejadian misalnya tentang semut sidulur kalau gotongan memang ini sangat relatif banget ini kan ketika urip 13 14 ya. Ini sering terjadi memang menimbulkan seperti ini. Tapi dengan upacara misalnya ngutur guru beduka di Pengulun Setra dan sebagainya sebenarnya masih bisa gitu. Ya. Makanya kalau kita mengapa Sri Kresna Bhisma ketika beliau itu harus pulang menuju matahari menuju ke titik balik utara. Ini juga bagian bahwa ini sebagai tuntunan kepada kita bahwa hari ini memang sangat penting. Tentu dia memiliki energi. Energi inilah di dalam agama-agama kita di Bali, khususnya agama Siwa Siddhanta, yang berkolaborasi dengan Tantri ini menjadi hal yang sangat prinsip. Demikian Pak Lanang niki yang kita bisa sampaikan. Masih banyak hal tersebut yang bisa kita carikan formulasinya sebagai bentuk pengaruh-pengaruh daripada tata surya kita. Terima kasih. Matur susuma hidupan itu. Menapi Pak Lanang udah. Susuma bisa, Susuma. Aris yang lain. Kami persilakan. Ada yang nambahin gede, Pak. Rares, Pak. Saling berbagi dan saling melengkapi. Puniki konsep pendewasaan itu tadi udah sampaikan itu. Waran ala dining paukon tanggal sasih ala dining sayang saksi ala dining hening. Hening inilah menjadi tujuan di dalam hal berupacara atau melaksanakan sesuatu dengan dewasa. Cuma kembali dalam tata krama ini sering menjadi permasalahan karena heningnya seseorang tidak bisa akan dipakai tolak ukur heningnya orang banyak. Ya, betul Pak. Betul. Satu studi kasus atau masalah yang sering saya hadapi di lapangan, seseorang sering mengabaikan semut sedulur dan kalegotongan. Ya. Karena dengan pendapat bahwa saya udah hening, tapi oleh karena di sini memanfaatkan miliknya desa, krama desa tidak bisa dibegitukan. Nah, di sini perlu kita kehati-hatian dalam memaknai dewasa itu, sehingga perlu juga kaitannya hening seseorang tidak bisa dipakai tolak ukur. Kalau itu untuk dirinya sendiri, saya kira tidak masalah, tapi kalau untuk menyangkut orang banyak, penekanan saya tentang semut sedulur dan kalegotongan itu merupakan bagian dari awya budaya karena diyakini semut sedulur kebanyak ralanya, kalegotongan kekurangan nalanya. Jadi tanggung jawab kerama desa itu Pak Keraman ini menjamin jangan sampai orang yang melaksanakan kegiatan upacara itu akan berakibat tidak baik. Secara filsafat memang bisa saja dikatakan untuk berbuat baik tidak ada hari yang tidak baik. Tapi untuk berbuat tidak baik tidak ada hari baik. Nah, dalam kaitannya ini kalau pendewasaan bukanlah demikian makna dewasa itu. Makna dewasa adalah ala ayuning dina. Alanya karena hukum nurul bineda, ala ayuning dina contoh semut sedulur, alanya kalau itu melaksanakan fitrianya akan berakibat fatal bagi krama. Tapi kalau itu dipakai untuk berorganisasi akan berakibat baik. Jadi alanya bagaimana, ayunya bagaimana, makanya disimbolkan sebagai beriringan itu sendiri. Oleh karena demikian, makna itu ada pada ale ayu itu baik. Ringan dipakailah untuk mendirikan organisasi ataupun berjualan, sehingga beriringanlah nantinya akibat daripada hari itu. Kalau dipakai fitrianya mengubur, nanti akan menjual orang dikubur seperti semut beriringan. Itu alenya. Makanya dipakai untuk organisasi. Jadi demikian yang perlu saya tambahkan karena kaitannya ini memang tambah lagi sedikit Pak Mariana. Memang intinya adalah
Sedikit niki kita bicara masalah pendewasaan karena yang niwa kang dewasa saya sebagai sulingeh ini Pak. Banyak sekali kita menemukan apa yang disampaikan sebagai hal yang bersifat normatif secara umum di satu daerah bisa tidak diterapkan. Bahkan ada pengaduan beberapa masyarakat ketika sesuai dengan aweg-aweg desa, di mana sebelum ditetapkan semut sidulur menjadi larangan, mereka ngelamuk dulu. Malah justru ketika menerapkan semut sidulur di desa itu banyak yang meninggal. Hanya mereka kembali tidak lagi menggunakan semut sidulur. Ini lagi permasalahan yang diminta. Punapi niki ini niki. Jadi bagaimana tentang semut sidulur ini? Mungkin normanya apa yang Pak sampaikan ya. Nah sekarang bagaimana kita yang berada di daerah Ranton, di mana sebuah undang-undang di sebuah pemerintah daerah aturan bahwa orang tidak boleh menginapkan jenazah lewat dari 1 kali 24 jam. Kebetulan itu semut sidulur. Maka dengan demikian disinilah sebenarnya apa yang kita sampaikan tadi, solusi-solusi dalam bentuk terapi melalui upekara, pengaksama ini menjadi sangat penting jika pendewasaan itu bersifat emergensi. Oke, ini penting sekali. Karena apa? Kalau kita diterapkan di daerah-daerah Jakarta, kemarin ada satu hal, mohon maaf nih Pak Mariana, yang ceramah di Cijantung, Jakarta, Pak Bantas, istrinya di Jakarta itu persis dia ban pada waktu semut sidulur. Akhirnya apa? Beliau beban mental itu. Kenapa? Apa dapat istri saya surga ide sampai ngolong begitu? Tapi setelah saya kata dari ritual itu di samping menghasilkan surga terhadap pahala dari karma-karma baiknya, juga sampai neraka. Sehingga saya harus memberikan semacam satu pelipur lara, man, swargan, ngudiang sing. Saya katakan demikian, dapat. Tuh. Nah, di sinilah keadaan kita sering dihadapi. Maka itu, apa yang Pak sampaikan itu bersifat normatif umum. Jadi tetap dimasukkan di dalam aweg. Tapi kenyataannya ada beberapa daerah. Seperti Tabanan, di daerah Klating itu ya apa di sebelah utara niki yang sering juga ceramah dan beberapa daerah tidak menerapkan itu. Tapi itulah kembali itu yang sangat memahami apa yang disampaikan oleh pendewasaan yang ada, tapi bukan berarti kita seperti kata tadi pengaruh itu memang luar biasa tata surya terhadap pendewasaan niki. Namun itulah kenyataannya kita di lapangan gitu niki. Tapi bukan berarti bersifat generalisasi hal seperti itu bersifat kasusistik. Saya kira demikian, Pak. Saya setuju dengan Pak Mariano, tapi ada kedolan risiko kepepet ini. Suksema mungkin punapi Pak Gede, ampun. Jadi harapan tiang, niki harapan tiang. Tuh. Kemarin ada pertanyaan dari satu kerama, mana lebih kuasa? Kalian desa apa Sulingeh? Itu pernah mencuat di sana. Nah, dalam hal begini, saya kembalikan kepada aweg yang dipegang oleh desa itu sendiri. Kalau desa itu kerama itu mempunyai aweg, dia di sana awegnya kaitannya dengan pemakaian setra ditatalah oleh sedangkan Sulingeh sekedar muput. Harapan kita sebab kemarin itu mana lebih kuasa Sulingeh dengan kalian desa adat. Kami sebagai pelaksana di lapangan tetap mengacu pada konteksnya. Kalau memakai setra itu kekuasaan pada desa adat. Ada tatanan yang perlu diperhatikan memakai setra seperti pendewasaan. Sulingeh hanya muput. Kalau hal itu pemuputnya di luar dari pemakaian setra, saya kira tidak masalah. Sulingeh bisa melaksanakannya. Ini perlu juga dipahami antara Sulingeh dan yang melaksanakan yanya. Sebab saya sendiri juga pernah mengalami, karena saya kelian desa 25 tahun, pernah seorang Sulingeh dari Kelungkung mau nguput di Galiran, saya di Buleleng, dengan menerapkan dewasa seperti tadi itu. Dianggap diabaikan. Inilah perlunya kita sebagai kerama, maaf, ajaknya di Bali ini, kerama-kerama Bali ini di sini penting sekali untuk kita pahami. Kelihatan pertentangan, tapi ada acuan yang dipakai tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Seperti tadi aweg itu. Kalau toh desa itu sudah tidak memakai semut tulur, artinya tidak dicantumkan di sana, lain masalah. Tapi bagi desa-desa yang masih ngagem seperti adat kepakeran itu, hati-hati seorang Sulingeh masuk ke sana.
Sebab ada juga desa tidak memperkenankan sulingnya untuk muput. Karena desa itu memakai balian desa dan sebagainya. Termasuk juga tata cara pembakaran. Ini boleh dikatakan kasus, tapi ini perlu disadari oleh seorang sulingeh bahwa desa mau cara itu dominan. Karena jangan sampai kita dengan baik tapi akibat tidak baik terjadi. Ada desa-desa yang tertentu yang memang masih punya pakem. Memang itu sifatnya normatif, tapi mesti diakui keberadaan itu. Di Kementerian Sukma. Ya, bagus. Ya. Kita ya, tapi bagaimanapun sulingnya pegang tongkat. Sepanjang sulingnya itu dipintakan keputusannya, kita megang peranan. Tapi kita juga harus menyesuaikan seperti ini ke Ampura niki Pak Mariana, titian juga tio antropologi niki. Bahkan tiang keliling Indonesia menyelesaikan upacara, tetap kita koordinasi dengan baik. Nah, sepanjang kita sebagai sang pemutus, disinilah pemuput menjadi sangat penting. Ketika tidak boleh menggunakan, belum pernah menggunakan sulingeh, bukan berarti tidak boleh. Ini perlu sekali mengkaji lebih lanjut. Karena agama dalam praktek ini adalah agama dalam bentuk dinamika, bukan hanya melihat agama dalam segi substansi. Saya kira demikian Pak Mariana. Semua. Ada nambah niki ide nabe. Oh, nggih. Silakan niki dari mana niki? Oh, niki dari Lampung nih, Pak Lampung. Nana ide nabe Lampung ya? Pak Wayan sudah Lampung, Oh, silakan. Niki yang Pak Jero Wayan Sudarsono. Nah niki sanewau tiang pirang memang yening untuk ring Bali mungkin patut kali nike. Tapi yening kami di daerah Lampung Pak, Ampurayang niki kadang-kadang niki 5 tahun sekali adat kita ganti. Nah terus kadang-kadang niki adat-adatnya niki nenten uning sastra. Nah jadi ya otomatis kita berpegangan kepada sulinggih atau yang memegang tongkat kenten karena niki nak yakti ring Lampung ring Sumatera niki nak kari kepertengan. Nah terus napi wastane yening di daerah kita niki di Lampung Timur. Nah wenten niki suatu daerah yang jarang menggunakan sulinggih. Nah, tetapi tatkala kita memberikan pembekalan materi kepada pemangkunya, nah setelah kita sadarkan yening amade-made sulinggih, nah niki kecaping lontar niki dosanya niki tan puput boleh dibilang ke iste antuk panja pandite kenten. Nah, jadi setelah nike mulai berangsur-angsur sadar dan sebagainya karena ada batasan-batasan yang bisa dilaksanakan melaksanakan upacara niki oleh seorang pinandite. Nah, niki kan dalam penjelasan niki tiang aturang lian bisa kelawan wenang. Nah, nike. Nah, jadi memang suatu peraturan nike. Nah mungkin di daerah nike bisa saklek, bisa patut. Nah tapi disesuaikan dengan kondisi sekadi alah tiang lah ring perantauan niki. Ya memang suryan dari surya kita niki ya sangat-sangat perlu karena kita di Lampung niki ya benar-benar kari kepertengan. Nah napi malih yening di desa tiang niki Pak. Nah nike pergantian klien nike 5 tahun sekali dan setelah menjadi klien tidak boleh menjadi klien lagi kenten awig-awig karena untuk pemerataan nak ngaturang ayah niki ten gaji kenten. Nah terus yening niki untuk bagian di sitre niki hak klien yang mengatur. Nah sedangkan klien niki boleh dibilang wow nganten 20 tahun. Nah terus banyak teman terus jadi klien. Nah nike ane repot. Nah nike lah awinan kami pun di Lampung masih dan tiang pun ndak ragu-ragu karena ide nabe tiang ya tiang telepon nunas pewarah sapun napi tatkala
wenten berbenturan antara pengalaman dua-dua dan pengalaman sastra. Nah, nikelah pengalaman kita di daerah. Nah, jadi napi wastane hal pakem dari kebiasaan atau tradisi lama nike ya nike bisa dipertahankan, bisa dilaksanakan sepandang sesuai dengan sastra kenten. Nah niki ide nabe, nah niki wenten sane tiang tunasang niki ide. Kadang-kadang kami dari Pinandita niki kan boleh dibilang setempel kami masih buram ide. Nah kadang-kadang untuk nganuang menentukan duase dan sebagainya ataupun di bidang upacara niki setempel kami masih buram. Kadang-kadang ane anggena patokan niki jelas ide nak lingsir kan ngeten. Nah tatkala fenomenal niki meledak, boleh dibilang mencuat sulinggih baru, sulinggih dadaan dan sebagainya. Nah niki kita juga terbentur. Nah kita menerangkan sesuai dengan sastra. Misalnya suatu contoh. Nah niki di Banten biakala durmengale prastiste. Nah di biakala niki kan simbol segitiga. Nah niki nganggen don andong dan sebagainya. Niki segitiga. Cutat saja. Ya. Iya, berarti ayaban ke bawah. Nah niki. Nah jadi terbenturnya kami niki kadang-kadang ane sulinggih produk baru niki kurang memahami sastra nike. Nah sedangkan kita menjelaskan sekali nike anu niki napi wastane kami tetap kalah karena nike pun adu setempel kami kurang jelas gitu. Nah jadi kadang-kadang sudah pengetahuan nike sehingga kami pun kalah menerangkan sastra yang asli gitu. Nah niki untuk ke depan di Paruman Sulinggih Pusat mohon nah niki agak diberi masukan lah. Nah supaya untuk menjadikan seorang sulinggih niki jangan saja hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitasnya pun perlu. Niki pengalaman di Weda Posana Asam niki di Lampung Timur. Sudah. Suksema Jerawayan Sudarsano. Yang lunas sering di depan itu. Sebenarnya begini. Kalau kita bicara masalah agama harus kita bisa dibagi dua, Pak. Spirit dan keyakinan serada itu bersifat sanatana absolut. Ini mulai dari ideologi sampai tatanan normatif dan instrumen itu bersifat relatif. Artinya nutana ini dados wahwuhin malih. Maka itu simbol di dalam agama Hindu itu sebagai instrumen tidak pernah muncul dari ruang hampa. Maka filosofi ini menjadi sangat penting. Mampu tidak instrumen itu mewakili filosofi? Pertanyaan kita, apakah filosofi atau ideologi yang mewujud menjadi benda atau benda yang mencari filosofinya? Maka itu seorang sulinggih, mohon maaf niki tidak ada maksud apa-apa membesarkan diri. Itu yang 10 tahun memegang studi kependetaan. Jadi diksa itu jangan diartikan sebagai sebuah inisiasi. Jadikan dia lembaga. Di situ ada pengetahuan, salah satu pengetahuan tentang warige. Apa yang disampaikan oleh Pak Mariana tetap pada sastra. Tapi kembali pada benturan di desa karena menyangkut rasa, sulinggih pun di satu sisi juga harus ngalah. Karena apa? Masyarakat belum tercerahkan karena ada kula dreste, desa dreste. Tapi kembali kita pada sastra dreste. Maka pemaknaan tongkat komando sebagai seorang sulinggih itulah tatuakan, tatua pegang. Karena di tatua lah manusia membangun human values-nya, nilai-nilai kemanusiaan, niki yang penting. Maka itu tapi karena sekarang itu produknya ini tanpa disadari telah membawa bias, akhirnya apa? Tanpa pernah mempelajari agama, justru lembaga diksa lah akhirnya merusak agama itu sendiri. Maka niki penting.
Ketika menjadikan Sulinggih, framework Sulinggih itu apa? Ini yang penting. Oke, sehingga dengan demikian, ya Mangku nanti kita diskusi lagi. Ya ini penting sekali, ada pembekalan, ada pembangun pemahaman. Maka kalau ingin umatnya cerdas, maka cerdaskan dulu Sulinggihnya. Maka itu pendekatan geoantropologi menjadi sangat penting. Saya kira demikian. Anakku, Susuma, tidak itu. Mungkin untuk ke depan kiranya sangat perlu sekali persamaan persepsi, sehingga di dalam pelaksanaan ritual keagamaan mungkin bisa dipahami oleh masyarakat kita bersama. Betul. Nah, kemudian selanjutnya kami harapkan dari peserta webinar, jadi kira mulai. Oke, terus yang terakhir. Oke, Pak Gusti Ngurah ya. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu, ngirim Pak Ngurah. Yang nomor tamu dari Bandung. Pertanyaan pertama dari rekan Tiang Lanang yang teman astronomi nih ke backgroundnya, jadi tadi Pak Muji astronomi TB, kemudian tadi semua ide peneliti Buana Alit, Buana Agung kaitannya dengan tata surya. Tadi juga ada semut sedulur. Nah, Tiang di Bali kita kan ada mengenal yang namanya pawukon. Pawukon itu kan berarti ada 30 berulang ketemu lagi 210 hari. Kalau bulan berarti peredaran bulan mengelilingi bumi dan seterusnya. Tadi diulang-ulang ada semut sedulur. Kemudian dikaitkan dengan Wenten Kalogotongan, tapi yang mau bertanya di jalan benten hubungan ini di Bali tekak saja memegang pawukon dengan kaitannya dengan logika kita yang selama ini bisa kita terima kalau kita ngomong lunar system atau solar system. Sistem peredaran bulan, sistem peredaran matahari, nyambung nih Ki, kalau purnama, ada gravitasi, kita emosi, dan seterusnya. Sementara di Bali, yang kayak tadi semut dulu, ini kan kaitannya dengan wawaran, dengan napi, pawukon lah. Pertanyaan yang Dijan nih nyambung nih Niki, karena dewasa di Bali kan mix Niki, kombinasi, murni hanya pawukon, wawaran, kemudian ada yang juga sedikit nyambung dengan penanggal atau panglong, bahkan juga mix betul nih, jadi bervariasi sekali. Kalau dikaitkan dengan sistem tata surya, gravitasi, iklim, cuaca dan seterusnya, rasanya bisa nyambung. Nah, pertanyaan kan Ki, di mana Niki untuk bisa nyambungkan pawukon dengan ketata suryaan sistem peredaran bulan kita? Menikah apakah memang terpisah atau memang bisa disambungkan? Dan karena di Bali kan ada murni tidak mengenal solar system, seperti dulu Nyepi dengan Saraswati kan kita pernah bareng. Karena Nyepi adalah sistem kaitannya dengan solar system, dikaitkan dengan ini. Kemudian kalau bulan Nyepi dan Saraswati adalah pawukon. Jadi secara waktu gunung. Jadi 210 hari, tapi pas Nyepi setahun sekali ketemu, ada kebijakan namanya. Jadi itu dia. Nah, kembali ke wawaran warigan Niki, yang hanya bertanya kembali lagi ke pawukon. Itu Niki nyambung nih dengan sistem peredaran bulan atau stream peredaran matahari. Menikah mantan yang tutup dengan Pak Santi. Enggak, Susuma, Pak Gusti Ngurah. Minab dari pertanyaan Pak Gusti Ngurah Niki erat kaitannya dengan pemahamannya dengan Pak Gede Mariano mungkin. Inggih. Karena pawukon. Inggih, silakan Pak Gede. Nggih, Susuma. Niki pun niki. Dari awal yang sudah sampaikan, jadi sistem perkalenderan Bali atau Nusantara mengenal sistem di Panuani pas dari perhari. Makanya sering dikatakan bahwa sistem perkalenderan Pawukon itu dianggap kalender bumi, tidak terpengaruh musim. Biar musim hujan, matahari utara, matahari selatan tidak mempengaruhi. Yang jelas awal adalah Rediti Paing Sinte, berakhir dengan Batu Gunung Saraswati. Itu peredarannya 210. Dan itu dibagi 30 ku dan kemudian dibagi menjadi 210 hari. Nah, pada intinya ini dianggap kalender bumi karena tidak mengenal peredaran satelit yang lainnya. Jadi terbit matahari, kalau dan lain sebagainya perjalanannya. Semua dulur
itu dikaitkan dengan urip. Nah, dari urip kalau Neptu kalau di Jawanya, urip 13 itulah sebut sedulur. Urip 14 itulah kalau gotongan. Itu menurut warga diyakini bahwa apabila seperti tadi sudah saya jelaskan, begitulah. Itu jadi kesimpulannya sistematika kalender Paukon dengan waranya tidak mengenal musim, tidak ada pengaruh satelit atau matahari, satelit yang lainnya. Itu intinya. Namun entah bagaimana dari pengembangan waran dan Paukon ini, apakah itu melandasi terciptanya sistematika perkalenderan yang mengacu pada Purnama Tilam. Yang saya sampaikan, sistematika pengalantake itu sudah saya sampaikan dengan diagram pengalantakenya. Jadi penentuan Purnama Tilam itu dikaitkan, diikat oleh waran dan paukonnya. Jadi contoh seperti besok nanti ini Purnama ketemu dengan Matal Uye, Soman Uye, itu pertemuannya itu Purnama itu nanti 5 tahun akan berulang ribu Asia Oton akan kembali ketemu Purnama itu di Uye. Kalau besok Pak punya anak lahir Soman Uye ketemu Purnama, Asia Oton itulah Otonan Nadi. Nah, itu sana. Entah bagaimana terciptanya itu saya tidak tahu entah kapan, tapi secara kajian saya sudah temukan dengan sistem Purnama Tilam Bali itu ditentukan oleh hari, waran dan paukonnya, dan itu berotasi setiap sioton, dan nantinya dalam 100 tahun mesti dirubah dengan sistem pengalantake sendiri, maju sehari. Itu ilmunya pengalantake. Itu kelengkapan. Jadi seolah-olah dalam penentuan Purnama Tilam Bali mesti juga dilandasi dengan waran dan paukon. Karena seperti saya katakan tadi, otonan nadi itu akan terjadi 9 tahun, 9 oton lagi itu otonan nadi, 1890 hari. Jadi 9 kali 210 itulah rotasi Purnama Tilam Bali. Nah, kalau toh selisih setengah hari dengan astronomi itu lain masalah. Tapi kekuatan atau pakem Purnama Tilam Bali itu ditentukan oleh itu. Itu satu. Dan kedua, kaitannya dengan paukon ini seperti saya katakan tadi, sepertinya kalau dikatakan tidak ada hubungannya dengan Purnama Tilam, ya memang tidak ada hubungannya. Tapi dalam penentuan Purnama Tilam dikaitkanlah dengan otonan atau ini. Oleh karena demikian, inilah yang melandasi upacara keagamaan di Bali ditentukan atau ditata dengan paukon menurut Sunarigama, kemudian Purnama Tilam gerakan sasih. Jadi dua itu yang melandasi sistem kalender di Bali. Tentang kekuasaan sekarang, ini sekalian, manakala kemudian yang dikalahkan itu hukum warga dipakai. Waran ala ding paukon, pokok oleh tanggal ala ding sasih. Sasih ala ding dauh. Sasih ini menentukan. Makanya Tilam Kesanga tidak boleh diganggu-gugat oleh buku Puncal Balung. Purnama Tilam yang ketemu dengan pasah dan lain sebagainya tidak boleh diganggu dengan waran. Saya kira itu intinya pendewasaan menurut warga. Suksema. Oke. Suksema Pak Gede. Mungkin yang tambahkan sedikit. Jadi Pak Gede. Pasti itu Pak Gede. Niki mungkin ada beberapa pertanyaan, jadi mungkin tidak bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Niki Pak Gede, jadi erat kaitannya wewaran dengan kelahiran umat manusia. Nah, menurut kalender Bali, ini kan ada yang menganut sistem waktu nasional dan sistem waktu
kalender Bali. Nah niki Ya, misalnya mohon maaf, ada niki Pak Anu, Nggih, Pak nggih. Pak Agi, Nggih. Titiang memberikan kuliah jam 6 di Pasca Sarjana ledang dulu niki. Oke, Titiang nggih, ngirian mau pamit nggih. nggih, Nanti semua untuk ini semua jurus apa pakar pun nggih rahayu Nggih, nggih semua rahayu nggih. Semua. Ledang Titiang ngirian mau pamit nggih Om Nggih. Santi. Santi. Senang nggih. Santi. Nggih. Ampun. Iya Nike. Jadi yang simpulkan kelahiran misalnya lahir tengah malam. Nggih. Jadi jam 12 lebih atau jam 1 malam. Nah, itu dimasukkan ke hari yang sebelumnya atau hari yang sudahnya nih. Puniki. Pertama. Puniki. Kalau pengamatan tiang di lapangan, tatanan waktu ada 3. Mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Muji nih. Kalau kawan saya nih, begini. Kalau waktunya secara astronomi dipakai oleh saudara kita di Kristen, itu adalah jam 00. Pergantian waktunya tengah malam. Terus saudara kita di Islam, jam 18. Betul coba Muji? Sore. Maghrib ya. Maghrib ya, makanya kan sore ya? Iya. Jam 18. Kalau pergantian waktu kita di Bali berdasarkan waran, itu kecapnya Abang Wetan. Yang namanya Abang Wetan itu Pak Muji sudah juga tahu. Merah di timur berarti menjelang terbit matahari. Jadi waran itu hari, jadi pagi mulainya jam 6. Nah, ada 3 ukuran waktu. Secara internasional dipakai oleh Kristen, khusus saudara kita di Islam pakai sorenya, malamnya lebih dulu. Dan sedangkan sekarang ini waktu kita di Bali memakai terbitnya matahari. Niki asapunika dadosnya ke depan ini karena kita sudah tahu ukuran waktu, itulah pakai. Tapi kalau yang sudah lewat, ini saya perlu tekankan di sini jangan sampai nanti mengacaukan, justru membuat masalah yang saya nggak masalah. Karena ada upacara 3 bulan. Jadi manusia Bali, itu saya katakan, ditetapkan pada saat 3 bulan. Pemberian nama, termasuk juga tatanan upacaranya. Di sanalah menjadi manusia Bali dengan namanya. Jadi kalau ada orang tidak metu bulanan, itu dikatakan manusia-manusiaan, karena tidak diupacarai. Jadi oleh karena demikian, bagi mereka yang sudah lewat 1 tahun, 2 tahun itu jangan dipermasalahkan. Karena pada saat 3 bulan itulah mereka sudah menetapkan hari lahirnya sesuai dengan tatanan waktunya yang sudah lewat. Jangan itu dipermasalahkan. Kalau tahu mereka, oh saya baru tahu, jangan. Karena 3 bulan itu, karena kalau sekarang dirubah tidak mungkin ada umur 3 bulan kalau sudah 1 tahun lebih. Itu maksudnya Pak. Jadi itu penekanan tiang pantas nanti membuat masalah lagi. Bagi ke depan ini, bagi mereka sudah tahu, tentukan otonan itu adalah terbitnya matahari. Kalau akte kelahiran itu diberikan oleh dokter, ya pakailah harinya internasional. Jadi di sana perbedaan yang perlu kita cermati. Nggih, Pak Sobrika? Nggih, matur sedema Pak Gede. Nggih. Minab niki bagaimana Pak Lanang waktunya Minab niki sudah masih ada kasih kesempatan dulu terakhir pertanyaan terakhir silakan. Nggih. Kami persilakan mungkin ada yang lain yang ini mungkin ada yang mau mungkin 1 atau maksimum 2 pertanyaan. Saya ngelihat di sini ada Pak Rake. Pak Gede Rake. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada Pak Perdanu tadi nggak salah ada mau disampaikan. Itu udah bagus. Minab. Enten pertanyaan? Nggak ada. Enten ya. Ada dari siapa lagi? Kalau nggak ada, saya kira enten Pak Gede Rake enten. Pak, ada dari mahasiswa astronomi nih. Dosen astronomi yang lainnya. Mas Seno, ada yang mau ditanyakan? Oke. Mas Seno mau bertanya kayaknya. Terima kasih. Selamat
sore Selamat sore. semuanya. Seno. Ya, perkenalkan nama saya Seno dari astronomi, muridnya Pak Muji dulu. Ya, saya cuma ini pengalaman pertama buat saya mendengarkan tokoh-tokoh kalender dari Bali. Kalau yang Pak Muji saya sudah sering dengar, tapi kalau yang dari Bali ini saya baru dengar. Ya, ini kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Lanang buat acara ini. Saya mengapresiasi ini acara ini baik sekali. Paling enggak kalau buat saya ini mau menambah wawasan yang luar biasa. Mungkin belum pada tempatnya saya ngomong di sini. Waktunya sudah sore juga. Nanti kapan-kapan kalau ada lagi kita bisa bertukar pikiran. Saya sangat tertarik dengan apa yang saya dengarkan sore ini. Demikian dari saya, Pak Anang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Seno. Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Perdana tuh, Pak Perdana, silakan. Saya mencoba untuk bertanya karena saya awam sekali dari apa yang dibahas dari ketiga narasumber. Pertama-tama saya haturkan kembali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi sepintas saya mendapat penjelasan bahwa pendewasaan itu ya kan sudah ditetapkan ya. Memang sifatnya pendewasaan itu mungkin ya fleksibel ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan pada saat itu, tapi ada yang meminta dilakukan. Yang pertama, kira-kira secara skala apa konsekuensinya? Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang tidak boleh terus dibolehkan, apakah itu nanti menjadi budaya yang kurang baik, jadi permisif kita. Kemudian yang ketiga, barangkali kan orang-orang tua kita di Bali yang paling diingat itu otonannya, Pak. Ya. Sehingga jarang yang tahu tanggal lahirnya gitu, Pak. Bisakah kalau dari otonannya dia tahu, bisa tapi tanggal lahirnya yang pasti. Sekian, terima kasih atas pertanyaan saya tersebut. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih, Tuli bagus. Jadi pertanyaan Niki, yang pertama mungkin yang mohonkan kepada Pak Gede Mariana karena itu hidup Pandito misalnya yang sudah mendahului. Pak Gede, Swastiastu Pak Gede, bisa di bisa ditanggapi Pak Gede? Oke, Swastiastu, bisa ditanggapi pertanyaan dari Ketua Haji Perdana? Oke, yang mau usaha nih. Jadi ada satu pakem bagi pemerhati pendewasaan, konsekuensi daripada akibat yang ditimbulkan dari dewasa itu sendiri. Pertama, apabila mereka itu memberikan dewasa terhadap kesalahannya. Jadi pertama yang kena itu adalah yang memberi dewasa. Terus kedua, akibat yang kedua juga seperti tadi saya sampaikan, akan berakibat pada lingkungan seperti desa. Jadi saya tetap pakai contoh semut sedulur. Bagi desa-desa yang tidak memakai pedoman pakem semut sedulur, tidak usah mempermasalahkan yang pakai pakem semut sedulur. Kembali pada keyakinan, kami di rantau tidak usah pakai itu, tidak masalah. Tapi jangan mempermasalahkan kami di Desa Pakraman di Bali itu dianggap terlalu ketat. Karena kami membuat awe-gawe itu di Pasupati secara sakral itu dipakai agama. Jadi oleh karena demikian, siapapun kalau masuk ke suatu desa
apakah itu sulingeh, apalagi bukan sulingeh, mesti tahu tentang tata krama di desa itu sendiri, sejauh mana perubahan itu akan dilaksanakan. Seperti tadi sampaikan, perubahan ya memang perubahan, tapi apanya yang dirubah, apanya yang mesti dilestarikan. Bukan semata-mata perubahan yang kita kehendaki. Ajengnya Bali ini karena tatanan tradisi yang kita miliki. Jadi maaf, saya bukannya karena saya orang Bali dalam kaitannya masih tradisi, pengembangan tradisi itu menyesuaikan. Tidak semata-mata tradisi itu dirubah. Kembali pada pendewasaan, desa-desa tertentu sudah memiliki pakem. Jadi jangan sampai pakem itu kita obok-obok dengan dalih sastra. Beliau itu juga memiliki sastra. Jadi antara sastra satu dengan sastra dua itu jangan kita mempertentangkan. Text and context itu yang penting. Itu yang saya. Jadi konsekuensi itu kembali kepada yang memberikan pendewasaan, dan kedua juga desa itu sendiri. Seperti otonan. Nah, saya lihat masalah perubahan sudah demikian penjelasan saya. Ampura niki atu kan dipanggil tiang yang juga merubah banyak perubahan yang alami di desa seperti tadi. Manakala ada hal-hal tertentu yang sifatnya insidental, kapan itu bisa diabaikan pendewasaan itu seperti sekarang. Nah, itu. Kadang ada seperti kemarin-kemarin itu ada mayat karena AIDS, tidak boleh nahan 3 hari itu. Itu diberikan solusi oleh desa itu, bukan tidak diberikan. Diberikanlah dewasa. Yang dewasa yang dipakai adalah istilahnya maling atau peralihan hari, yaitu sandikaon. Jadi sandia atau duaya. Jadi istilahnya mekingsan. Bukannya harus inilah kembali kita harus memahami tatanan desa itu, baru kita tidak terlalu a priori. Jadi kalau mesti harus ditanam karena suatu penyakit, itu silahkan diberikan jalan, malah desa juga memberikan jalan, cuma waktunya tidak pada hari, tapi peralihan siang dan malam itu menurut dewasa. Jadi bukannya harus dibiarkan, jangan dikatakan demikian. Jadi dewasa itu fleksibel dan itu mana yang didahulukan. Nah, ini pentingnya. Kalau toh membuat upacara dengan istilah pemayu dewasa, itu pun tidak semata-mata dengan kedok membuat upacara pendewasaan lalu mengabaikan tatanan hari. Ini perlu pemahaman kita bersama. Tuh. Nah, yang terakhir tentang otonan, tuh. Niki otonan niki bersifat matematis. Kalau tahu tanggal, bulan dan tahunnya bisa dicari otonannya, atau sebaliknya kalau otonannya tahu, yang penting tahunnya tahu, itu bisa dicari. Itu matematis itu. Jadi perhitungan paukon itu ilmu matematis. Karena demikian rotasi 210 hari dari tahun 1 sampai tahun berapa ribu pun bisa dibuat. Jadi jelasnya otonan diketahui asalkan tahunnya. Jadi contoh misalnya kelahiran Galungan tahun 45, tanggal berapa, bulan berapa itu bisa dihitung. Atau sebaliknya, saya ulang tahun saya tanggal 1 bulan 1 tahun 30, otonannya apa? Itu bisa dihitung secara matematis. Jadi oleh karena demikian, kaitannya dengan warga ini bersifat matematis, saya kira seperti apa yang disampaikan Pak Uji, bahwa kaitannya secara astronomi, ya itulah unsur matematis daripada dewasa itu sendiri. Nggih, amunikun mun. Suksema. Nggih, suksema Pak Gede. Punapi, Pak Haji, kira-kira udah sampun pas. Nggih, suksema nanging wonten pertanyaan titiang Malesiki. Nggih. Di Bali niki kan dikenal dengan desa Mawocara, Pak. Nggih. Nggih. Apakah tidak ada kontradiksi dengan pendewasan yang ada, sehingga bisa meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan gitu, Pak. Bisa mungkin Bapak jelaskan? Nggih. Ampura kira laku semua. Nggih, puniki atuh. Silakan Pak Gede.
Yang selama niki di desa, ada desa yang tanpa menganut pendewasaan. Seperti saudara kita di Islam, tiap hari, kapanpun boleh. Karena itu dipakai pakem dalam awignya. Ada desa, dominan desa di Bali memegang larangan semut sedulur dan kalau gotongan. Karena itu diyakini kalau gotongan itu ke keluarga nanti resikonya, semut sedulur ke desa resikonya, itu kebanyakan boleh dikatakan dominan desa di Bali memegang itu. Jadi oleh karena demikian, kalau toh terjadi perbedaan satu desa dengan desa lain, saya kira bukan di sana letak permasalahan-permasalahan yang nantinya terjadi gesekan. Justru yang saya amati, ini kembali, seperti apa yang saya alami, kalau sulingge memuput di satu desa tanpa memperhatikan ageman desa itu, disitulah kan terjadi permasalahan. Jadi kalau tadi dikatakan sulingge sebagai pemegang kuasa dalam upacara, betul. Tapi penguasaan terhadap desa itu ada pada kalian desa. Oleh karena demikian, seorang pemuput apabila mereka muput ke sana, adakah larangan desa? Adakah larangan dewasa yang mesti diperhatikan? Bukan kehendak pemuput yang berwenang. Itu saya kira masalah etika. Saya sendiri juga mengalami solusinya demikian sehingga tidak akan ada terjadi. Nah, karena sudah ada pakem yang mesti dipakai. Seperti tadi saya singgung sendiri, ada desa-desa tua yang tidak dalam upacara ngaben tidak boleh membakar. Jangan dengan kedok sastra mesti ngaben itu harus membakar, mau memaksakan kehendak di sana. Ini perlu diketahui. Apakah itu perbedaan itu merupakan akan bumerang bagi Ajagya Bali? Justru itulah yang Ajagan Bali dari sebelum Majapahit sampai sekarang ini. Yang ada di luar Bali maupun di Bali, mari kita perhatikan, amati, pahami kita upacara ampun tuh juga saya natural tidak. Oke, sukses semua Pak Gede. Minat tadi sudah jelas, sudah panjang lebar, telah dibahas, telah dijawab oleh Pak Gede. Jadi di Bali ini memang kompleksnya dalam satu sisi ada di desa Kalapatra, ada desa Mawacara. Nah, apa yang telah disampaikan Pak Gede tadi, jadi aturan-aturan desa adat itu punya aturan tersendiri. Jadi masing-masing desa adat itu kemungkinan ada perbedaannya, ada persamaannya. Nah, kemudian tadi telah disampaikan juga ada desa-desa tua. Desa-desa tua itu mungkin manut pakem yang sedikit berbeda. Mungkin dalam pelaksanaan ritual, upacara, upakara dan sebagainya. Jadi istilahnya ada mesiwaraga. Jadi dipuput oleh intern dari desa itu sendiri. Jadi mungkin tidak pakai pandita dan sebagainya. Nah, itu perlu juga kita hormati karena itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Gede. Nah, itu juga mengajegan jadi Bali itu sendiri. Jadi perbedaan itulah yang perlu kita hormati. Nika sukses mau bisa niki Pak Gede Mariana. Kira-kira Pak Anang niki sudah 45 menit lewat dari waktu yang kita tetapkan 2 jam. Akhirnya kita molor sampai dengan 45 menit. Pagi. Mungkin saya akan noted satu poin ini menarik sekali. Jadi bicara dewasa atau dewasa itu ternyata tidak segampang kita mengucapkan. Implikasinya luar biasa. Jadi dari diskusi ini saya secara pribadi sih udah nangkep benang merahnya. Tapi kita butuh usaha ke depan bagaimana menyamakan persepsi semua lapisan masyarakat. Ya, itu poin yang pertama tentang dewasa ini satu. Yang kedua, bagaimana mendidik masyarakat lebih bijaksana, tidak mementingkan diri, kelompok dan sebagainya. Itu perlu yang kedua. Jadi kalau masyarakatnya sudah aware tentang pengetahuan ini, dan yang kedua masyarakat semakin bijak, mestinya
hal-hal yang negatif tidak akan terjadi. Tapi kalau knowledge-nya belum merata, belum sama, dan masyarakatnya masih juga belum wise, terutama di level tertentu, ini yang punya potensi tidak baik. Itu noted-nya di situ. Jadi mari dengan momentum hari ini kita ke depan menyamakan knowledge tentang dewa seayu pun nggak ayu sebaik-baiknya ke semua level, terutama 3 level nih. Yang pertama dari sisi panditanya, yang kedua dari desa adatnya, yang ketiga dari masyarakatnya secara keseluruhan. Nah, kalau ketiga komponen ini termasuk dari mungkin lembaga lain yang punya peran di situ, apakah lembaga adatnya, desa adatnya, apakah lembaga PHDI-nya, itu juga punya pemahaman yang sama. Tapi dasarnya semua adalah pengertian, kebijaksanaan, toleransi, itu adalah kunci utama. Sehingga apa yang kita harapkan dengan dewasa ayu nggak ayu, ujungnya positif, bukan sebaliknya. Itu mungkin noted dari forum sore hari ini. Itu bisa tanya lagi satu, Pak Lanang. Monggo, Pak. Ya, Om Swastiastu. Ini ditutup, kebetulan ada pakar-pakar ini. Ya, saya yang ingin bertanya lagi terkait dengan oton itu. Oke, ya, otonan itu kan pendewasan gitu, Pak. Yang diberikan atau yang diwujudkan oleh ide Sang Hyang Dewasa. Tuhan yang memberikan pendewasan kita lahir hari itu. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan ya kok jarang sekarang orang yang otonan, justru ulang tahun dipakai. Ya. Padahal otonan itu kan setahun 2 kali. Dan otonan itu sebagai perwujudan untuk merasa syukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi bagaimana caranya agar untuk mempertahankan budaya ini, budaya otonan ini? Karena dengan budaya otonan ini, sepertinya kita akan mengasah lagi, ya, kekuatan kita, ya, taksu kita, ya, sebagai perwujudan kita, rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, ya, atas keberuntungan, kebahagiaan, ya, kesejahteraan yang kita dapatkan dalam menjalani kehidupannya. Adakah kaitannya pergeseran ini merubah, ya, watak atau sikap masyarakat Bali, ya, dengan adanya pengaruh-pengaruh luar, Bali sebagai daerah pariwisata, apakah ini tidak perlu lagi diperkuat, disampaikan ke masyarakat agar dia melaksanakan otonan? Karena dengan otonan itu kan juga suatu langkah untuk membersihkan sadripu dari raga kita, dari jiwa kita, ya, agar kita selalu berada di relnya, ya, di jalan Dharma, sehingga Bali bisa, masyarakat Bali bisa kembali, ya, menjadi teladanan, ya, bersikap jujur, ya, dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti misalnya sadripu, adharma dan sebagainya. Jadi bisa kembali berjalan di jalan landasan Dharma. Mohon penjelasan lebih lanjut. Suksema. Oke. Suksema atau bagus Haji. Jadi karena satu sisi nih di apa namanya generasi milenial ini pada umumnya banyak terpengaruh oleh hal-hal dari luar, jadi lebih mengutamakan yang pengaruh yang dari luar itu ketimbang pakem-pakem yang ada di Bali seperti otonan dan sebagainya. Nah, yang lunas niki kepada Bapak Gede Mariano untuk bisa memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Bagus Haji Perdana. Silakan Pak Gede. Ampura niki tiang sewenten mantan jaga aturan terkaitan mengenai mahendap tiang artinya menentukan segalanya. Niki anggen bertimbang rasa medharma tule. Jadi napi yang diharapkan oleh Ketua Haji, kita pun sebenarnya mesti memiliki rencana atau pikiran seperti itu. Pak Gede, nah, itu agak terputus Pak Gede. Nggih. Oh. Udah Pak, udah dengar. Sudah. Ampun. Jadi situasi sekarang ini
Jangan sampai, yang sering sampaikan, jangan selalu menyalahkan generasi muda. Itu tuh harapan tiang. Karena bagaimanapun sikap perilaku generasi muda ini tidak terlepas daripada sikap generasi tuanya. Jadi yang nugasi dari bapa ni kita cenderungukan piana, yang panake makin cenderungukan di bapa, itulah hukum karma yang tidak bisa dihindarkan. Dan yang waktu raga dados nanang niki tenpati motonan, kenang niki panake pang okan ni pang nyak motonan. Nah, agat-agat nu dah di Bali niki. Salah-salah bisa kutangan di kekalain di Bali ni. Nah, karena dari pemikiran orang tua itu akan mencari nike mawidan tatanan pendewasaan, tata krama, tata upacara di Bali ini diketatkan sekali dari memulai sebelum lahirnya anak mencari dewasa payuakan supaya ayu, kemudian lahirnya anak juga diupacari dengan ayu, dan kemudian dari sanalah menumbuhkan suputra. Jadi tidak semata-mata langsung suputra tumbuh. Halo. Nike, jadi intinya pisan ngiring waliang makin ane eling-eling niki anggen titi makin ngiring waliang otonan niki penting. Halo. Putus Pak Ade. Nggih, makna otonan niki puniki nang sekilas setiap kelahiran itu dipengaruhi oleh Asura Sampat dan Dewa Sampat. Makna otonan niki menetralkan antara sifat kedua ini. Jadi itu tujuan otonan itu, sebab setiap lahir manusia itu pasti punya dua sifat ini. Contoh mungkin yang sampaikan, salah satu misalnya kelahirannya akan berpengaruh terhadap temannya. Nah, kalau ini tidak dinetralkan dengan upacara supaya berpikir ke Dewa Sampat, pengaruhnya itu akan berpengaruh negatif. Itu ciri-ciri akan kelahiran seseorang. Oleh karena demikian, ngiring makin otonan ini ke satu sisi mengingatkan ngentenin ane ngeraganin niki, tenjepanak niki, ngentenin ane ngeraganin, ciri ane ngeraganin panak niki. Secara saktinya Tuhan adalah ide yang pramukawi, secara saktinya leluhur, itulah salah satu leluhur kita yang numitis. Ini bahasa bulelangnya numitis itu. Jadi dan bakti kepada Yunan. Itu makna otonan. Oleh karena demikian, kalau Anda tidak memperhatikan otonan itu, berarti Anda melupakan kepada leluhur. Risiko berat. Iki bahasa belelen ki. Siapa serius ni tan eleng ring leluhur ring kawitan, bahasa belelen ki goloh tendas kelet ikut. Dan itu maknanya itu. Siapa serius ane tan eleng ring leluhur len kawitan tapi sangat juga niki hidupnya goloh tendas kelet ikut, waspada niki. Itu makna yang ditanamkan oleh leluhur kita. Jadi sekarang ampura niki kepalanya bebas dia itu sing itu napi-napi keturunan modalan tan perlu tu dan jangan ikutnya menjepit ya suba mati dije kaling yang niki mesanggah dusing berdesa dusing beragat di pesisiran berlanjut niki. Nah, itu makna-makna itu ditanamkan secara budaya kita di Bali. Kembali pada otonan, tujuan otonan itu berbakti kepada leluhur secara tidak langsung karena yang ngeragan itu adalah leluhur kita. Di samping juga dengan otonan itu kita meluruskan pola pikirnya itu. Karena makna otonan itu kembali Banten kepada yang ngeraganin, kedua berbakti kepada merajan. Ika menikah Banten pun. Yes, cuma. Wah, dapat tuh, kena. Pas. Oke, sudah pas Niki. Mungkin Iki sudah 54 menit berlalu. Niki, jadi lewat. Dari... Yang terakhir ya, sebagai penutup bina ya. Mungkin tidak yang metakan malah bisa. Ya. Apakah orang Bali menganut paham
angka 13 itu sebagai angka yang dihindari atau tidak? Itu kan termasuk sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan. Misalnya kita punya anak terus dilahirkan tanggal 13. Kan kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak. Apakah Bali menganut pakem tanggal 13 itu tanggal yang dihindari, tapi ada kepercayaan seperti itu? Suksma. Iya. Nggih, Pak Gede langsung mandat. Nggih. Ten wenten seperti kepercayaan itu. Tidak ada itu. Tanggal 13 itu ada hari celaka menurut pakem Bali. Tidak ada. Itu masalah kelahiran. Itu tidak bisa kita tentukan. Jangan menghindari hal-hal itu karena angka justru ini kita kan. Justru dalam pendewasaan pawiwahan tadi sudah saya sampaikan 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13 itu hari baik untuk pawiwahan. Jadi oleh karena demikian tidak ada pantangan atau seperti kepercayaan secara umum. Ike, mendika tu. Nggih. Nggih, Suksma. Suksma Pak Gede tadi sabun pas diberikan tanggapan. Minab niki tadi Pak Lanang sudah mengulas secara global, jadi kami tidak ulang kembali. Jadi apa yang telah disampaikan dari 3 narasumber yang sudah ditanggapi beberapa pertanyaan dari peserta webinar pada kesempatan sore hari ini. Jadi kami tidak ulas kembali karena Pak Lanang sudah menyampaikan tadi secara global sudah lengkap. Kami dari Taksu Dewata jadi mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang telah memberikan tanggapan-tanggapan jadi selama hampir 3 jam. Kemudian Pak Lanang, jadi kami ucapkan terima kasih jadi yang telah mendesain webinar ini. Kepada semua peserta kami ucapkan terima kasih. Jadi mudah-mudahan nanti webinar ini mungkin minggu depan nanti kita bisa lakukan dengan tema-tema yang lain. Kemudian kami harapkan, jadi kami berharap sekali kepada peserta webinar pada kesempatan hari ini, apa yang telah disampaikan oleh narasumber, jadi mengenai tanggapan-tanggapan dan sebagainya, seandainya ada kurang lebih dari kami dalam pelaksanaan webinar 3 jam dari yang lalu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan webinar-webinar selanjutnya dapat kami tingkatkan kualitasnya. Terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Pak Algi. Terima kasih Pak Lanang, Pak D. Suksma. Suksma. Suksma sami, suksma. Nggih. Ya udah sidang tutup nggih sami nggih. Nggih, silakan Pak Lanang. Tutup sami nggih. Nggih. Terima kasih semuanya. Pamit.